Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasmaniar dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang hukum keluarga, perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampunan. Hukum keluarga. Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur tentang perkawinan dan segala akibat hukumnya. Hukum perkawinan termasuk hukum keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, anak, ayah, dan ibunya, atau keluarga sederhana dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hubungan keluarga dapat terjadi karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah. Hubungan keluarga yang terjadi karena adanya hubungan perkawinan disebut dengan hubungan semenda. Misalnya hubungan antara ipar, mertua, anak tiri, dan menantu. Sedangkan hubungan darah terjadi karena pertalian darah, misalnya hubungan dengan bapak, ibu, nenek, dan kakek. Garis lurus ke atas atau ke bawah, leluhur. Hubungan dengan anak, cucu, cicit ada garis lurus ke bawah atau garis keturunan. Hubungan dengan saudara kandung dan anak-anak saudara kandung adalah garis keturunan ke samping. Secara luas, hukum keluarga meliput tentang yang pertama, kekuasaan orang tua. Kuasa orang tua adalah kekuatan orang tua terhadap anak yang belum mencapai usia dewasa atau belum kawin, selama orang tua tersebut keduanya terikat dalam perkawinan. Menurut pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Pada ayat 22, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Menurut pasal 330 KUH, Perdata, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Menurut hukum adat, dewasa adalah setelah mencapai usia 21 tahun. Kekuasaan orang tua berisi kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baik mungkin. Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua, perwalian. Perwalian adalah penguasa terhadap anak di bawah umur dan belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, serta penguasaan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang. Menurut pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Pada ayat 2, perkawinan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Pada dasarnya perwalian sama dengan isi kekuasaan orang tua, yaitu tidak terdapat orang tua dipelihara dan dididik, serta terhadap harta dari anak yang di bawah perwalian. Perwalian ada 4 macam. Perwalian menurut undang-undang. Apabila salah seorang dari orang tuanya meninggal, maka menurut undang-undang orang tua lainnya dengan sendirinya menjadi wali dari anak-anaknya. Yang pertama, perwalian ditunjuk oleh hakim. Yang kedua, perwalian yang ditunjuk oleh surat wasiat. Yang ketiga, perwalian yang bersifat meneruskan. Yang keempat, pernyataan dewasa. 3. Pengampunan. Pengampunan adalah keadaan di mana seorang karadus karena sifat pribadi dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala cakap untuk bertindak sendiri di dalam lalu lintas hukum. Kriteria seorang yang diletakkan bahwa pengampunan adalah dewasa, tetapi ia menderita sakit ingatan, ia mengobralkan kekayaannya atau ia lemah pemikirannya. Yang kedua, hukum perkawinan. Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu nikahun, yang merupakan masdar dan kata asal dari kata nakaha. Sinonimnya tazawaza. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan. Sedangkan secara bahasa, kata nikah berarti adalah adamu wa tadakhul. Perkawinan menurut istilah sama dengan kata nikah dan kata zawaj. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai tujuan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketujuan yang Maha Esa. Sedangkan di dalam
Tuhanan pasal-pasal KUH Perdata tidak diberikan perhatian perkawinan itu, tetapi menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu perikatan. Jadi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Hal ini berarti bahwa undang-undang hanya mengakui prinsip perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Hakikat perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Jadi, hakikat perkawinan bukan sekedar ikatan formal belaka, tetapi juga ikatan batin antara pasangan yang sudah resmi sebagai suami dan istri. Dalam KHI Pasal 2, hakikat perkawinan adalah untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya, merupakan ibadah. Sedangkan menurut KUH Perdata, hakikat perkawinan adalah merupakan hubungan antara subjek-subjek yang mengikat diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan di antara mereka, dan dengan adanya persetujuan tersebut, mereka menjadi terikat. Kedudukan hukum perkawinan di Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka teori resepsi seperti yang diajarkan di zaman Hindia Belanda menjadi hapus dengan sendirinya. Teori resepsi adalah teori yang menyatakan bahwa hukum Islam baru berlaku di Indonesia untuk menganut agama Islam apabila suatu hukum Islam telah nyata diresepsi oleh hukum adat. Maka dengan pasal tertentu dalam undang-undang perkawinan ini tidak akan ada keraguan untuk menerima dalil bahwa hukum Islam telah langsung menjadi sumber hukum tanpa memerlukan bantuan atau peraturan hukum adat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.